Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang metode pengelolaan penurunan risiko. Saya Anissa Nuril Fadilah NIM 89 dan rekan saya Febriana NIM 31. Metode risk reduction atau penurunan risiko merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melihat dan menghilangkan risiko-risiko kecil untuk mencegah kerugian dan konsekuensi dari risiko tersebut dengan skala yang lebih besar. Tahapan-tahapan dalam risiko reduction. Yang pertama, kenali lingkungan internalnya, di mana lingkungan internal ini adalah budaya kerjanya. Yang kedua, identifikasi risiko. Sebuah kejadian yang berpotensi menghambat jalannya pencapaian suatu tujuan. Yang ketiga, menilai risiko, menilai sejauh mana risiko yang dapat menghambat perusahaan. Dan yang keempat, memberi tanggapan, sebuah penerapan atau langkah-langkah yang tepat guna untuk mengelola risiko tersebut. Yang kelima, melakukan pengendalian, di mana menyusun sebuah kebijakan-kebijakan. Dan yang keenam, menyampaikan informasi atau berbagi informasi, yang ini merupakan menyampaikan informasi terkait hal yang perlu dipertimbangkan terkait risiko-risiko yang dimiliki. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi, di mana menggunakan semua informasi sebagai bahan evaluasinya. Tahap penurunan risiko di sini dibagi menjadi dua, yakni eliminasi atau penghapusan risiko, dan yang kedua adalah minimisasi atau memperkecil risiko. Nah, untuk memperkecil risiko di sini dibagi menjadi dua macam lagi, yakni yang pertama adalah pre-loss minimization atau penyelesaian masalahnya itu sebelum terjadinya kerugian, dan untuk yang kedua adalah post-loss minimization atau penyelesaian masalahnya itu setelah terjadinya kerugian. Untuk contohnya di sini kami menggunakan jurnal dengan judul penurunan risiko pada proses impor di PTX, yang mana untuk mengetahui risiko keuangan pada suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa klasifikasi. Contohnya klasifikasi penilaian pada FMEA yang terbagi menjadi tiga, yaitu occurrences, severity, dan detection. Klasifikasi occurrences menunjukkan jumlah terjadinya selisih setiap dokumen. Yang kedua, proses klasifikasi severity. Klasifikasi ini melihat tingkat keparahan yang dilakukan berdasarkan denda yang dikenakan pemerintah kepada perusahaan. Dan klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi kemampuan deteksi, yang mana klasifikasi ini merupakan cara untuk melakukan klasifikasi beberapa kegagalan mampu untuk diketahui di dalam proses dan kemudian diperbaiki. Hasil dari klasifikasi penilaian akan dikalkulasikan sehingga mendapatkan nilai RPN. Nilai RPN terbesar akan menjadi prioritas dalam pemberian usulan karena dianggap paling rendah risiko yang akan ditimbulkan sehingga dapat membantu penurunan risiko. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.